Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Suhaila Dezet. You can call me Lila. I'm 18 years old. I live in Gorontalo and study here. I studied law at the Muhammadiyah University of Gorontalo. My hobbies are listening to music and watching. Pancasila pada era Soekarno dan Soeharto. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia dan menjadi landasan falsafah negara sejak awal berdirinya. Hal ini dirumuskan oleh para founding fathers Indonesia, termaksud Soekarno dan Hatta, dan dimaksudkan untuk menjadi kekuatan pemersatu negara. Di era Presiden Soekarno, Pancasila diterapkan sesuai dengan kebijakannya dan beliau menekankan pentingnya Pancasila sebagai pedoman negara. Pada era Soeharto, Pancasila tetap menjadi dasar ideologi negara dan pemerintah berupaya menerapkannya secara murni dan masif melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Program P4 bahkan diperkenalkan di sekolah-sekolah sebagai doktrin ideologis, namun penerapan Pancasila pada masa Soeharto bukannya tanpa kekurangan. Beberapa kelemahan terbesar penerapan Pancasila pada era Soeharto antara lain adalah melenggakannya kekuasaan Soeharto selama 32 tahun, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta penindasan terhadap oposisi politik. Meskipun terdapat kelemahan-kelemahan tersebut, penerapan Pancasila pada masa Soeharto juga mempunyai beberapa kelebihan, misalnya membawa narasi segar mengenai kebijakan-kebijakan penting terkait perekonomian, pangan, dan stabilitas nasional yang berangsur-angsur membaik di tahun-tahun awal era Soeharto. Secara keseluruhan, Pancasila telah menjadi prinsip panduan bagi Indonesia sejak awal berdirinya dan penerapannya telah berkembang seiring berjalannya waktu untuk mencerminkan perubahan kebutuhan negara. Nilai yang terkandung dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menekankan pentingnya keimanan kepada Tuhan dan pengalaman ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing individu. Humanitarianisme, nilai ini menekankan pentingnya memperlakukan semua umat manusia secara adil dan bermartabat tanpa memandang latar belakang atau statusnya. Persatuan nasional, nilai ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia meskipun ada keberagaman. Demokrasi, nilai ini menekankan pentingnya demokrasi dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keadilan sosial, nilai ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Sumber yuridis, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan, termaksud proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijadikan dan diverifikasikan dari nilai-nilai Pancasila. Sumber historis, sumber sejarah Pancasila adalah latar belakang sejarah yang melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologi, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada setiap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan biasanya terjadi penolakan. Sumber politis, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.